Bismillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Wa bismillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Fa ni'matullahi salihah wa tammah hatta naqula alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ahli baitihil kiram. Salawat dan salam untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Bapak, Ibu, Abang, Kakak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Masjid Ad-Dirar. Masjid yang namanya Masjid Dirar, masjid yang dibangun atas swadayanya orang-orang munafik. Tujuannya bukan sebagai tempat takarub kepada Allah, tapi justru tempat itu digunakan untuk mereka bersekutu dalam kekufuran, untuk mereka saling membantu dalam menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Casingnya masjid, tapi isinya jelas ya, untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lantas memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja melalui Jibril alaihissalam ya, tentang Masjid Dirar ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat cerita membakar Masjid Dirar ini, masjid yang posisinya tidak jauh dari Masjid Kuba.
masjid yang memang dibangun atas kekufuran, tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Maka hati-hati, masjid-masjid yang diperuntukkan untuk memecah belah kaum muslimin ya mungkin ya ada aroma-aroma masjid dirar, na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kita lanjutkan di bab selanjutnya tentang wafdu Tsaqif wa dukhuluhum fil Islam. Utusan Tsaqif, Tsaqif ini nama tempat ya, dan masuknya para utusan ini ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tsaqif kalau kita lihat ya, siapa yang ngikutin kajian sirah ini mungkin beberapa kali mendengar kata-kata Tsaqif ini. Tsaqif adalah sebuah tempat dekat dengan Taif atau bahkan bagian dari Taif. Kalau pernah tahu tahun ke-10 setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, juga sang istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hijrah ke Taif. Jadi Rasul hijrah ke Taif. Tujuannya apa? Untuk mencari setelah tiadanya kedua orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, siapa kira-kira yang bisa membackup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasul dengan penuh pengharapan ya, itu berangkat dari Mekah ke Taif. Ya, kalau sekarang 100 km, mungkin kalau perjalanan saat itu bisa 2 hari ditempuhnya. Ya, melewati jalan-jalan berbatu, apalagi kontur tanah di Taif itu tajam-tajam sekali, Pak. Itu dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan kenyataan. Rasulullah kemudian diusir. Ya, kisah Rasul di Taif itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, bahkan Rasulullah ditimpukin sama orang-orang Taif dengan tulang belulang, ditimpukin dengan bebatuan. Apa yang ada media itu buat nimpuk Rasulullah mereka pakai. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terusir pula dari Taif. Kemudian pada perang melawan orang-orang Tsaqif, perang Mu'tah, kita juga sudah membahas ini ya. Saat orang-orang Taif perang Hunain, bukan Mu'tah, perang Hunain ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditantang sama orang-orang Taif untuk perang ya. Mereka tunggu di Hunain. Terus kemudian mereka buat semacam strategi dan cukup membuat kerepotan kaum muslimin. Nah saat itu lawannya adalah orang-orang Tsaqif. Kemudian orang-orang Tsaqif ini lari ke Taif. Di Taif mereka berlindung di balik benteng-benteng yang cukup tinggi, yang sulit untuk ditembus. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, pasca 10 hari atau dalam riwayat lain 20 hari ngurung Taif itu, kata Rasul, sudah, kita pulang saja, kata Rasul. Terus kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya Rasulullah, kalau kita nggak bisa ngeberantas mereka, doakan ya Rasul agar mereka binasa ya Rasulullah. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah malah mendoakan, ya Allah, jadikan satu saat orang-orang Tsaqif, orang-orang Taif ini datang kepada kita, kepada saya, dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Jadi malah didoain sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu pada saat perang Hunain tahun ke-8. Kemudian selepas perang Tabuk di tahun ke-9, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq
annahu sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah min Tabuk fi syahri Ramadan. Rasulullah pulang dari perang Tabuk itu sampai di kota Madinah bulan Ramadan. Ya. Sampai dari Tabuk ke Madinah, perang yang kemarin kita bahas panjang lebar itu, sampai di Madinah masuk bulan Ramadan. Wa fi dzalika syahr qadima alaihi wafdu Tsaqif. Di bulan yang sama datanglah utusan-utusan dari Tsaqif, ya. Yang tadi kita ceritakan, yang dulu pernah ngusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah juga head to head berhadapan perang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu datang untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu qad tasyawaru bainahum, ternyata mereka udah bermusyawarah dan mereka tahu mereka nggak punya kesempatan untuk bisa memerangi Arab dan sekelilingnya. Mereka tahu mereka sudah tidak punya kesempatan untuk bisa menang lagi. Wa qad baya'a kulluhum wa aslamu. Di mana sekitaran Arab itu sudah berbaiat dan sudah masuk Islam. Tsaqif belum. Maka mereka mendatangkan utusan-utusan mereka. Ini hasil dari musyawarah orang-orang Tsaqif. Fa'arsalu wafdan minhum. Kemudian mereka kirimkan utusan-utusan itu yang dipimpin oleh seorang Tsaqif yang bernama Kinanah bin Abdi Yalil. Ya, ini yang mimpin nih, Kinanah bin Abdi Yalil. Tatkala mereka sudah mendekat ke kota Madinah, mereka ketemu sama salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang asli Tsaqif, tapi udah melenglang buana dan udah masuk Islam jauh-jauh waktu. Namanya Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat Mughirah bin Syu'bah ini salah satu sahabat yang punya ide-ide cemerlang, orang yang pintar, orang yang bijak. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Wa huwa minhum, aslinya si orang Tsaqif, tapi dia udah lama masuk Islam. Fastaqbalahum wa 'allamahum kaifa yuhayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dukhulihim alaih. Begitu ketemu, ya, disambut sama sama Mughirah bin Syu'bah, terus Mughirah ngasih tahu kalau datang sama Rasul, salamnya assalamualaikum warahmatullah. Itu tata cara salam kita. Tapi sayangnya, ya, masukan dari Mughirah bin Syu'bah ini tidak dilakukan oleh orang-orang Tsaqif. Jadi mereka masih datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara-cara jahiliyah dan tidak disebutkan bagaimana caranya. Ya. Terus kemudian dengan kedatangan orang-orang Tsaqif ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui mereka. Mereka disambut di masjid. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bana lahum khiyaman. Bahkan Rasulullah buatin mereka kemah-kemah, penginapan khusus lah kalau sekarang itu. Jadi disambutnya itu dengan betul-betul kayak menyambut tamu agung. Disiapin kemahnya, dan kemahnya itu nggak jauh dari masjid. Likay yasma'ul Qur'an wa yarau an-nas idza sallu. Tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biar mereka ngedengar ayat-ayat Al-Qur'an yang dilantunkan. Biar mereka ngelihat bagaimana orang-orang Islam itu salat. Wa makatsal wafdu ayaman adidah yakhtalifuna ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa yakhtalifu ilaihim wa huwa yad'uhum ilal Islam. Ya Allah. Beberapa waktu orang-orang Tsaqif ini, ya, mereka tinggal di Madinah. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mengajarkan mereka tentang pondasi-pondasi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka sudah terbuka rupanya. Bukan hanya mereka yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul juga datang ke mereka. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi orang-orang Tsaqif. Ihtiraman
sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang Saqif. Rasulullah yang datang, Rasulullah ngajarin ya, hal-hal terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, annahu sallallahu alaihi wasallam ya'tihim kulla lailatin ba'dal isya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin datang setiap malam setelah isya kepada mereka. Dahsyat betul. Rasul, pimpinannya kaum muslimin yang sudah menguasai Hijaz dan sekitarnya, didatangi oleh orang-orang yang mau belajar agama. Rasul yang turun langsung, dan Rasul datangi mereka itu, diajarkan sedikit-sedikit sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqifu alaihim yuhadditsuhum hatta yurawihu baina qadamaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mendatangi mereka, mengajarkan tentang agama Allah. Rasulullah diri loh ngajarinnya itu. Sampai-sampai Rasul tuh kakinya lelah sekali. Namanya ngajarin sambil berdiri. Diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah fi Maghazi, dalam kitab Maghazi. Di antara orang-orang Saqif ini ada seorang yang bernama Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini salah satu di antara utusannya orang-orang Saqif. Wa kana asgharuhum, tapi dia paling kecil nih. Si Utsman radhiyallahu an, Utsman bin siapa? Utsman bin Abil As. Utusan yang paling kecil usianya. Diikut sertakan. Ya. Fakanu idza dhahabu ila majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalafuhu ala rihalihim. Saking dianggap masih kecil, ya. Jadi kadang-kadang nih sering diabaikan sama kaum Saqif ini. Jadi kalau mereka lagi ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Abil As ini sering ditinggalin gitu. Ya, kalau bahasa kita kayak jadi anak bawang gitu. Nggak dianggap. Ya. Padahal dia yang paling rajin. Padahal dia yang paling concern terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Fakana Utsman, sampai Utsman kullama raja'al wafd. Setiap utusan-utusan itu kembali habis belajar sama Rasul pulang, ya. Amida fadzahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anid din fastaqra'ahu al-Qur'an. Saat yang lain udah pulang, sementara Utsman bin Abil As ini balik lagi sama Rasul. Ya Rasul, mau belajar lagi ya Rasul. Terus minta Rasulullah untuk membacakan wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi girohnya ini besar sekali untuk belajar agama Islam. Ya. Nah, waqtalafa ilaihi Utsman ala dzalika miraran hatta faquha fid din. Dan itu terjadi berulang kali. Yang lain pulang, Utsman balik, belajar lagi sama Rasul. Yang lain balik, Utsman kembali lagi sama Rasul, belajar lagi sama Rasul. Emang harus begitu ya. Untuk bisa mengungguli dalam hal ketaatan ya kita harus berusaha lebih. Harus berusaha lebih. Kalau dalam hikmah bahasa Arab itu qaul hikmah ya. I'malu fauqa ma amilu. Kerjakan di atas yang orang-orang biasa kerjakan. Kalau mau menjadi orang yang diapresiasi oleh Allah dan Rasulnya, kalau mau menjadi orang istimewa dalam hal ketaatan, lakukan lebih dari yang orang lain biasa lakukan. Orang lain mungkin nggak biasa sholat berjamaah, kita sholat jemaah, itu tandanya kita berusaha lebih daripada orang lain dalam hal ketaatan. Orang lain mungkin sholat berjamaah saat hari Jumat saja, atau pada saat maghrib dan isya saja. I'malu fauqa ma amilu. Kalau bisa supaya dilihat secara khusus
dan menjadi spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka harus lebih dari yang orang kebanyakan lakukan. Mau terlihat beda, sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid, itu beda. Yang lain salat tahajud 2 rakaat, mau lebih, kita 4 rakaat. Orang lain 4 rakaat, kita 6 rakaat. Itu i'malu fauqa ma amilu. Khalif tu'raf. Emang kalau kita mau dilihat kaedahnya harus berbeda dari yang lain. Tinggal kita mau dilihat berbeda dalam urusan kebaikan atau keburukan. Nah, jadi inilah yang menjadi letak perbedaan seorang anak yang mungkin diabaikan karena usianya usia yang nggak sama dengan yang lain, tapi ternyata bisa lebih dalam urusan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalaulah seorang Utsman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sedang istirahat, maka fazahaba ila Abi Bakar. Dia nggak tinggal diam, dia cari Abu Bakar. Dia tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang amat sangat layak untuk dimintakan ilmunya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicari, dikejar terus, Pak. Dan dia nggak bilang-bilang sama yang lain, dia sembunyikan ini. Fa'ajaba dzalika minhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahabbah. Maka berkat kegigihan beliau, selalu semangat, termotivasi menuntut ilmu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengapresiasi Utsman bin Abil As, serta mencintai seorang Utsman karena kegigihannya dalam menuntut ilmu itu. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita motivasi untuk gemar menuntut ilmu, Pak. Tidak peduli masalah umur, siapapun bisa. Selama ada keinginan motivasi untuk datang ke majelis ilmu, datanglah. Seperti Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa akhiran dakhala al-Islam afidatahum, sampai akhirnya Islam itu merasuk ke dalam hati utusan-utusan Saqif ini. Pertama, ngelihat keseharian orang-orang Islam. Yang kedua, mereka lihat bagaimana sholatnya orang Islam. Itu membuat mereka terkagum-kagum. Karena yang jauh-jauh pun akan datang. Kemana? Ke masjid. Kemudian merapatkan shaf, mereka sholat bersama-sama. Indah sekali. Jadi itu syiar. Sholat berjamaah itu syiar. Sholat berjamaah itu syiar. Nah, orang-orang Saqif ini mengagumi apa yang mereka lihat dengan kedua mata kepala mereka itu. Lantas kemudian ketika mereka sudah melihat bagaimana keseharian kaum muslimin, mereka dapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini belum Islam. Sampai perlahan-lahan Islam masuk dalam hati mereka. Nah, kita sama seperti itu, Pak. Pelajari agama Allah. Semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita kenal agama ini, seharusnya semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Dan wasilahnya adalah ilmu. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, harusnya bertambah hidayahnya. Nah, maka kalau nuntut ilmu juga diminta kita supaya nuntut ilmunya itu ikhlas lillahi ta'ala. Karena ada orang nuntut ilmu tujuannya bukan lillah. Ada orang nuntut ilmu tujuannya untuk tabahi, untuk untuk berbangga-bangga di hadapan orang, untuk dapat simpati orang. Oh, ini salah. Orang yang kayak begini biasanya dia nuntut ilmu tapi nggak dapat hidayahnya. Maka disebutkan man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kalau dia nambah ilmu tapi nggak dapat hidayah, maka dia tidak dapat apa-apa kecuali dapatnya makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
seorang Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu wa arda, dan utusan-utusan yang setelah melihat agama Allah Subhanahu wa taala, dia belajar dari Rasulullah, merasuk Islam ke dalam hati mereka. Tapi pimpinannya tadi, ya, Kinanah bin Abdu Yalil atau bin Abdi Yalil, ini pimpinannya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, gimana masalah zina ini?" Gitu. Karena Rasulullah mengajarkan tidak boleh zina, nggak boleh minum khamr, ya kan? Nggak boleh mencuri, nggak boleh perdagangan itu dengan praktek riba, nggak boleh nyembah berhala, tiap hari ya harus menjalankan ibadah salat. Itu semua diajarkan sama Rasul. Akhirnya timbul pertanyaan. Kata Abdu Yalil ini, "Ya Rasulullah, masalah zina nih gimana? Fa inna qaumun naghtarib wa la budda lana min." Kami ini orang yang suka bepergian, merantau. Naghtarib. Dan sudah jadi kebiasaan kami tuh untuk gonta-ganti pasangan. Jadi kebiasaannya sakif. Ya. Kita belum bisa langsung keluar dari kebiasaan itu. Ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenangnya berkata, kalian bisa. Huwa alaikum haram, tetap haram. Tidak ada keringanan dalam urusan perzinahan. Tetap haram, kata Rasul. Fa innallaha yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, janganlah kau mendekati zina. Mendekatinya saja tidak diperkenankan, apalagi zinanya. Ya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan, kata Rasulullah. Dalam surah Al-Isra. Baik ya Rasul, saya mau nanya lagi, kata Abdul Yalil. Afara'aitar riba fa innahu amwaluna kulluha. Terus gimana masalah riba ya Rasul? Sementara riba ini bagian dari sendi-sendi kehidupan dan perekonomian kami, kata orang-orang sakif nih. Gimana ya Rasul masalah riba nih? Ini udah jadi sistem, udah jadi keseharian kami. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lakum ru'usu amwalikum. Ya, yang diperbolehkan sama Allah itu ya hanya harta pokoknya saja, modalnya saja. Artinya apa? Tetap jangan riba, kata Rasul. Innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian beriman, kalian harus bertakwa. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu afara'aital khamr? Kalau gitu gimana masalah khamr? Kami juga masih belum bisa lepas dari khamr ini. Susah kalau semuanya harus langsung dilakukan. Tapi kata Rasulullah, ya, khamr juga nggak boleh. Innallaha harramaha. Nggak boleh sama Allah minum khamr. Wa qara'a ayat tahrimil khamr. Terus Rasulullah juga ngebaca ayat-ayat diharamkannya khamr. Wasa'aluhu aidan, dia nanya juga. Ya, Abdu Yalil nih, orang sakif. Terus masalah sholat gimana ya Rasulullah? Boleh dong dapat kompensasi atau dispensasi lah. Ya sehari jangan 5 kali deh. Mungkin sehari dapat kompensasi sekali 2 kali. Jadi kami mungkin sehari 3 kali aja begitu mungkin. Karena kami belum sanggup ya Rasul. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fi dinin bila salatin. Gak ada kebaikan dalam agama tanpa salat. Justru itu yang baik. Justru salat itu pondasinya, kata Rasul. Jangan ditinggalin. Fakhala ba'duhum ila ba'din yatasyawaruna fil amr. Akhirnya mereka musyawarah dulu. Gimana ini? Semua nggak ada keringanan. Kita udah harus nggak boleh lagi zina. Sanggup nggak? Kata yang lain, sanggup sudah. Siap. Gimana masalah riba? Ya sudah, mau nggak mau sudah. Kita harus tinggalkan betul riba itu.
Terus gimana juga masalah khamr ini, kebiasaan kita, adat kita. Masa kita harus tiba-tiba memutus khamr? Kata mereka, sudah, gimana lagi? Sudah begitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus masalah sholat gimana? Kalian siap nggak? Ya kita harus siap, kata yang lain begitu. Ya. Lantas kemudian setelah musyawarah, mereka kembali mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adu ila Rasulillah. Terus mereka kemudian tunduk dan menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Jadi Masya Allah, ini orang-orang Saqif, kebayang yang dulu musuhin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka berkata lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, satu lagi nih ada masalah. Gimana dengan berhala-berhala yang ada di tempat kami itu? Karena orang-orang Saqif menyembah Lat. Ya, ada beberapa berhala besar. Ya, Lata, Uzza kalau di kita itu. Saqif menyembah Lata. Ya. Gimana ya Rasulullah? Boleh nggak? 3 tahun aja itu, jangan dihancurin. Biar ada transisi begitu. 3 tahun aja. Terus setelah mendapat permintaan itu, fa'aba Rasulullah nggak ngizinin, nggak bisa kata Rasul. Ya, apalagi ini, ya, ini masalah tauhid, nggak boleh sudah. Fama barahu yas'alunahu sanatan wahidah. Terus kata mereka, udah gini deh Rasul, kalau nggak bisa 3 tahun, setahun. Saya takutnya mereka terlalu shock nih. Orang-orang kami yang ada di Saqif takutnya terlalu shock karena tiba-tiba kami harus hancurkan. Setahun deh Rasul. Kata Rasul, nggak bisa sudah. Ya Rasul, gimana kalau sebulan? Hatta sa'aluhu syahran wahidan. Ya. Setelah kedatangan mereka, sebulan deh ya Rasul. Kita jangan hancurin. Apa kata Rasul? Fa'aba alaihim ayyad'aha ila ayyi ajal. Urusan ini sampai kapan pun nggak boleh sudah. Nggak boleh kata Rasul. Sudah. Hancurkan saja berhala-berhala itu. Qala Ibnu Ishaq berkata, ini ahli tarikh, wa inna ma aradu bidzalika ayatakhallasu min adza sufahaihim. Orang-orang utusan Saqif ini pengen supaya masa transisi ini dibuat sesoft mungkin. Jadi mereka bisa ngedakwah kepada orang-orang Saqif tanpa harus konfrontasi secara ekstrim. Karena menghancurkan berhala-berhala mereka, takutnya kaget, begitu maksudnya. Ya. Tapi tidak mendapatkan kompensasi dan dispensasi apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begini kata mereka, ya Rasul, kalau gitu ginilah ya Rasul, jangan kami yang ngehancurin, biar engkau saja yang ngancurin ya Rasul. Kalau dari tangan kami, nanti penduduk kami nggak mau nerima kami dakwah sama mereka. Gimana kalau engkau saja yang ngancurin ya Rasulullah? Baik kata Rasul, nanti saya akan kirim utusan buat ngehancurin tuh berhala-berhala. Maka diutuslah Khalid bin Walid, diutus pula sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, juga Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka sengaja datang ke Saqif, terus mereka hancurkan berhala-berhala itu. Wah, wanita-wanita menjerit ngelihat Tuhannya dihancurkan. Nangis itu. Nangis mereka. Terus mereka berkata, wahan laka, aduh kasihan banget Tuhan dihancurkan, gitu kata mereka. Ya tapi Mughirah, ya, terus Abu Sufyan dan Khalid sudah nggak peduli sudah, nggak peduli, terus dihancurkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, ya, setelah kejadian itu, ya, Saqif menjadi basis Islam yang paling kuat, Pak. Saqif itu banyak penghafal Quran, banyak orang-orang yang menghidupkan, ya, apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan Saqif itu adalah salah satu sentral kekuatan Islam. Jadi setelah itu, nah pasca Saqif masuk Islam, yang lain juga nggak mau ketinggalan. Suku-suku lain tuh yang sebelumnya terhalang dengan Quraisy, mereka takut kepada orang-orang Quraisy. Setelah Quraisy ditaklukkan, Makkah itu dibebaskan,
apalagi Sakif sampai masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka selanjutnya suku-suku yang lain itu banyak sekali yang ikut-ikut masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibrah, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Kita lihat bagaimana dahsyatnya perilaku orang-orang Taif, orang-orang Sakif kepada Rasulullah. Rasulullah ditimpukin sampai berdarah. Loh, Rasulullah tuh sampai nangis loh sama Allah itu. Saat diusir dari Taif itu, nangis Rasulullah. Sampai betul-betul mengharukan permintaannya kepada Allah. Tapi ketika Sakif datang kepada Rasulullah SAW, seharusnya Rasulullah bisa sekali untuk membalaskan dendam yang dulu pernah dia rasakan. Tapi apakah Rasulullah membalaskan dendam itu? Tidak. Karena Rasulullah hanya mengharapkan kebaikan dari orang-orang. Kita, Pak, kalau disakitin sama orang, mau nyontoh Rasulullah SAW, jangan dibalas dengan keburukan. Kalau bisa, minta kepada Allah supaya mereka diarahkan kepada kebaikan. Inilah yang seharusnya kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu selalu mengharapkan kebaikan dari para pendosa. Kalau kita ngelihat ada di antara kita yang bermaksiat, ada di antara kita yang melakukan dosa-dosa, dinasehati, betul. Benci perbuatannya, betul. Tapi jangan benci orangnya. Orangnya tetap diajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang masih berat untuk kita memisahkan antara perilaku dan objek yang melakukannya. Tapi kita mesti belajar. Kalau ada orang ngelakuin kesalahan, jangan benci orangnya. Benci perilakunya. Doakan orangnya. Jadi kalau ngelihat orang-orang yang bermaksiat kok sekiranya gampang betul ngelakuin dosa, bencilah perbuatannya, betul. Sementara orangnya doakan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari Rasulullah SAW dan bisa menjadi asbab hidayah untuk orang lain, ya Pak. Ya. Karena kalau orang lain itu bisa mendapatkan hidayah dengan wasilah kita, maka kita akan mendapatkan dari apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang menjadi wasilah hidayah dari saudaranya, dia akan mendapatkan kendaraan terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur jadi kendaraan kita nyebrang siratal mustaqim sehingga Allah tibakan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi tambahan maklumat untuk kita, makin paham kita dengan bagaimana episode kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana sifat-sifatnya, dan mudah-mudahan menginspirasi kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, terima kasih banyak. Allah waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.